Selamat datang di Binatang Punya Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Binatang Punya Cerita akan membawakan cerita dari kawanan hewan liar di Afrika Selatan. Yang kalian sudah ketahui, di Afrika Selatan masih banyak hal pengetahuan dan informasi mengenai satwa liarnya. Pola roda kehidupan liar sangat luas sekali dan terdapat rantai puncak makanan. Hewan dengan pemakan daging adalah sebagai pemimpin puncak rantai makanan. Terkadang pemuncak makanan ini terkenal sangat puas dan beringat. Singa dengan nama latinnya adalah Panthera leo, spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian besar di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Umur singa antara 10-15 tahun, tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa yang lebih muda akan merebut kepemimpinannya dari singa yang lebih tua. Kebanyakan singa yang lebih muda akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa yang jantan lebih santai, bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Kelemahan singa tidak bisa memanjat pohon sebaik kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditubuhi dengan bulu-bulu tebal di sekitar tekuknya. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tekuknya, terutama saat perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkam tekuk untuk melumpuhkan musuhnya. Kucing besar lainnya seperti cheetah dan macan tutul memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan singa. Singa habitatnya di padang rumput. Hewan ini tergolong noktural. Dalam sehari 20 jam berbaring di batuan atau di bawah pohon yang teduh. Tiap kelompok terdiri dari jantan 1-6 ekor dan betina 4-15 ekor. Wilayah kekuasaan satu kelompok antara lain 20-400 km². Jika makanannya habis, singa betina sehari penuh mencari makanan sambil meluaskan wilayah kekuasaannya. Tugas singa jantan adalah melindungi betina dari singa jantan dari kelompok lain dan menjaga wilayah kekuasaan. Pada saat musim kawin, sekali kopulasi waktunya adalah 20 detik. Sehari bisa kawin 50 kali. Waktu hamilnya 98-120 hari. Dan betina yang hamil akan meninggalkan kelompok untuk sementara waktu. Sekali melahirkan, betina singa akan melahirkan 1-6 ekor anak singa. Waktu menyusuinya adalah 7-10 bulan. Selama 1 minggu, bayi singa tidak bisa melihat. Setelah 3 minggu, sudah bisa melihat, bayi singa bisa jalan. Betina yang sudah melahirkan tidak akan kembali ke kelompoknya sebelum bayi singa berusia 3 bulan. Anak singa sering mati karena dibunuh para singa jantan dewasa dan kelompok lainnya, atau tidak dirawat oleh singa betina karena ketersediaan makanan yang sedikit. Anak singa yang hidup sampai 1 tahun hanya 40%, umur 2 tahun hanya 20%. Kalau sudah sampai dewasa, persentase kematiannya menurun. Begitulah kehidupan alam yang sangat keras. Hubungan singa dan manusia. Most people look at a lion and go, regal, king of the jungle, but man-eater. I think a lot of people think I'm dancing with death. Naturally, one's going to go, well, this guy's crazy and it's only a matter of time before he gets eaten. The instinct
for an animal to kill, or a lion specifically, is always there. And when they get into that mode of kill, one bite and you're dead. Singa dikenal sebagai hewan buas yang membuat manusia takut untuk mendekati. Namun seorang pria bernama Kevin Richardson memiliki hubungan yang dekat dengan 2 ekor singa. Bukan tanpa alasan, ternyata 2 singa yang bernama Meg dan Amy itu pernah diselamatkan oleh Kevin Richardson dari pemburu. Mas Kevin dikenal sebagai ahli perilaku hewan yang berusaha membuktikan kalau binatang masih memiliki perasaan dan ikatan yang kuat kepadanya. Mas Kevin memiliki hubungan yang kuat dengan 2 anak singa. 2 anak singa yang malang yang ditelantarkan oleh induknya diselamatkan oleh Mas Kevin saat hampir tenggelam di sungai. Saat itu, Mas Kevin berpikir kalau 2 anak singa yang ia selamatkan itu dan menjadi incaran pemburu kalau ia tidak menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Mas Kevin mengasuh 2 anak singa itu layaknya seperti anaknya yang dia beri nama Meg dan Amy. Setelah beberapa tahun, Mas Kevin merawat 2 anak singa yang sudah tumbuh dewasa. Kevin kemudian melepaskan Meg dan Amy ke alam liar tempat mereka berasal. Mas Kevin menegaskan kalau Meg dan Amy adalah belahan jiwaku. Hatiku berharap mungkin engkau kan berubah, bisa mencintai aku seperti hatiku padamu. Hujan badai kan ku tempuh, bintang di langit kan ku raih. Bila harus ku kan merayu untuk cintamu bagiku. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, membuatku tak bisa berpaling darimu. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang. Kevin menegaskan kalau Meg dan Amy adalah belahan jiwaku. Ini seperti manusia, Anda bisa bertemu banyak orang dalam hidup kalian, tetapi hanya sedikit yang benar-benar terhubung dengan hati Anda. Kevin kemudian sengaja kembali ke alam liar, tempat ia melepaskan kedua anaknya itu di sana. Ia membuat film dokumenter untuk mengetahui apakah ikatan antara manusia dan binatang benar-benar terjadi atau tidak. Menurut Mas Kevin, kedua singa yang ia lepaskan ke alam liar dan sudah tidak bertemu selama 7 tahun pasti akan bereaksi liar ketika bertemu manusia. Hal ini disebabkan oleh sifat naruh liar singa sebagai binatang pemburu. Kevin sendiri percaya bahwa Meg dan Amy tidak akan mengenalinya sebagai penyelamat mereka selama 7 tahun lalu. Meski tindakan ini berbahaya, namun Kevin tetap melanjutkan aksinya untuk membuat film dokumenter. Dalam bermodalkan kamera kecil, Kevin mendekati salah satu singa dan kemudian ia pergi ke sungai. Ketika Kevin mendekati, salah satu singa melompat ke air dan menuju Kevin seolah-olah akan menekamnya. Dan bukan mencabiknya, malah melainkan singa tersebut memberikan pelukan yang hangat pada Kevin. Beberapa kali, singa ini bahkan menjilati Kevin dengan wajah sendu, seolah-olah akan menangis. Reuni yang sangat emosional ini membuktikan kalau ikatan kuat bisa saja menjadi antara binatang dan manusia. Got Meg's cam that's waterproof. Sweet. Let's go set up these drops and then we're gonna be ready. Good idea. We'll get his backpack cam all dialed. Sweet.
Let's just go high frame here. There we go. Yeah. Oh, that is sweet. I remember the first time that she did swim. We were going on a walk, and I said, "Yeah, you know what? I'm going to go and take a dive in the dam." Next thing I saw, Meg was sitting on the edge, going, "I want to come, I want to come." And then I thought, well, hey, why not? So I called her, "Come, Meggie, come." Yeah, girlie, yeah. Didn't really think as to what was going to happen when she got to me, because she's got all these like very serious weaponry. She came, swam, and put her paws on my shoulders and went, "Okay, you've got me, cool." And I thought, wow, that's amazing. This lioness trusts me enough to, you know, come into the water. Meg and Amy are kind of my soulmates. It's like humans. You can meet many, many people in your life, but there's very few that you actually connect wholeheartedly with. I firmly believe that if I never had got Meg and Amy back, that they would have landed up in some shape or form in the canned lion hunting market. Tapi bohong.